Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, pada kali ini kita dapat belajar BINA, IPA, dan PKN lagi. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini, Ustazah akan mengawalinya dengan pembacaan teks. Disimak ya teman-teman. Baik teman-teman, judul teks kita adalah Disiplin dan Kerja Keras, awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Paragraf 1. Profesor Dr. Insinyur Bahrudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Paragraf kedua. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Paragraf 3. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Paragraf 4. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Paragraf 5. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President, sekaligus direktur dan penasehat senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Paragraf 6. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI yang ketiga. Paragraf ke-7. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Perancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel.
Nah, teman-teman, alhamdulillah Ustazah sudah selesai membacakan teks tentang Bapak Habibie. Nah, teksnya memang sengaja dibacakan agar teman-teman bisa melatih pendengarannya terhadap teks yang dibacakan. Baik teman-teman, sebelum kita membahas teks yang Ustazah bacakan tadi, kita ulang kembali bagian-bagian teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua, teks eksplanasi berisi deretan penjelas atau isi. Dan yang ketiga, interpretasi atau penutup. Nah, teman-teman, kita balik lagi pada teks yang Ustazah bacakan tadi. Nah, teks yang Ustazah bacakan tadi termasuk ke dalam teks eksplanasi ilmiah. Karena teks tersebut menceritakan tentang biografi perjalanan hidup Bapak Habibie. Di mana pada paragraf 1 menceritakan tentang kelahiran Bapak Habibie. Sedangkan paragraf yang kedua berisikan tentang masa kecil Bapak Habibie. Baik teman-teman, sekarang tugas antum pada bahasa Indonesia ini adalah silahkan tuliskan topik masalah yang dibahas pada setiap paragrafnya, yaitu dari paragraf 3 sampai 7 dari teks yang Ustazah bacakan tadi. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada pelajaran IPA, di mana pada pelajaran IPA ini alhamdulillah antum sudah belajar merangkai rangkaian seri. Sudah ada yang membuat rangkaian serinya sendiri. Jadi bagi teman-teman yang belum membuat rangkaian seri, silahkan dibuat rangkaian serinya, ditunggu sampai hari Ahad. Baik teman-teman, pada materi PKN kali ini kita akan masuk pada hak dan tanggung jawab. Ustazah awali dengan cerita ya teman-teman. Judulnya Lampu Belajar Hadiah dari Ayah. Setiap malam hari pukul 19.00 sampai 20.00, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar yang diberikan oleh ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar, lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah teman-teman, sekarang kita bahas ya. Dari teks yang Ustazah bacakan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya hak Siti adalah mendapatkan lampu belajar. Sedangkan hak adik Siti adalah mendapatkan lampu belajar juga. Jadi hak mereka adalah sama. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Siti dan adiknya telah menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab? Ya, benar. Siti sudah melaksanakan haknya dengan tanggung jawab. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Kemudian ia mematikan ketika sudah selesai digunakan dan ia juga membersihkannya jika kotor. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari hak Siti. Sedangkan adik Siti tidak bertanggung jawab terhadap hadiah yang diberikan oleh ayahnya karena dia sering tidak mematikan lampu belajarnya. Kemudian dia tidak membersihkan kotoran yang sudah menempel.
Nah, begitu ya teman-teman. Sekarang kita perhatikan teks ini. Kemudian antum jawab pertanyaan berikut ini. Nah, baik teman-teman, ini tugas yang ketiga kita. Nah, tugas ini terdapat pada halaman 8 sampai halaman 9. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Alhamdulillah hari ini ada 3 pelajaran. Yang pertama ada BINA, yang kedua ada IPA, dan yang ketiga ada PKN. Di mana hari ini banyak tugasnya teman-teman. Semua mata pelajaran ada tugasnya. Di mana tugas BINA yang pertama adalah menentukan isi dari masing-masing paragraf. Tugas yang kedua adalah membuat rangkaian seri dan memvideokannya. Kemudian tugas yang ketiga adalah membuat hak dan tanggung jawab dari cerita yang ustazah bacakan. Oke teman-teman, demikian teman-teman, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.